Haleluya, Shalom, Shalom Elohim. Salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya ingin mengungsikan berkat kasih dan firman Tuhan yang begitu menguatkan, di mana Tuhan mengatakan soal jaga hati. Firman Tuhan di dalam Amsal bab yang keempat ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kerana dari situlah terpancar kehidupan." Yesaya 26 ayat 3, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, keluargaku dalam Tuhan, di detik-detik waktu akhir ini Tuhan mahu kita menjaga hati kita. Hati yang senantiasa berwaspada. Bagaimanakah hati yang senantiasa berwaspada? Jika hati kita selalu berwaspada, hati yang berjaga-jaga dan berdoa, maka Tuhan pasti membukakan kita dimensi roh dan kebenaran. Kita akan tahu bahwa kita sudah berpijak di dalam kitab Wahyu. Hati yang waspada memiliki kepekaan roh. Hati yang takut akan Tuhan pasti tidak akan mudah menyerang sesamanya. Hati yang takut akan Tuhan tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak mengangkat diri sendiri, dan senantiasa berhati-hati dengan ucapannya, senantiasa berhati-hati dengan tangan-tangannya, dengan jari-jarinya, senantiasa berhati-hati dengan pikiran-pikirannya. Hati yang humble, hati yang rendah, selalu dikenan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, 28, dan 29. Kenapakah Tuhan memakai orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak dikenal oleh siapa-siapa, bukan artis, bukan pendeta pastor di saat-saat akhir ini, tetapi orang-orang yang dianggap hina, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, yang hanya menangis di kaki Tuhan. Kata Tuhan di dalam ayat yang ke-29, "Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapanku." Orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang dianggap lemah, tidak terpandang, tidak ternama, orang-orang yang hina. Inilah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, orang-orang yang humble, yang hatinya melekat kepada Bapa Yahweh. Kepada merekalah dibukakan rahasia-rahasia firman. Kepada merekalah diberi banyak mimpi-mimpi dan penglihatan, terbuka alam rohnya. Orang-orang seperti inilah yang kesukaannya duduk di kaki Tuhan, tekun berpuasa, berdoa, bertanya-tanya kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ayub bab yang ke-33 ayat 14 hingga 16. "Kerana Allah berfirman dengan satu dua cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Di dalam mimpi, di dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran." Untuk apa? Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Kata Tuhan, kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang menembus dimensi roh dan kebenaran, yang mendapat message Tuhan melalui mimpi maupun penglihatan, yang boleh mendengarkan suara Tuhan, hanya dapat diterima oleh anak-anakku yang rendah hati, yang tidak mengandalkan akal logikanya. Melalui kesaksian-kesaksian ini, kata Tuhan, Dia menebarkan jala-jala emas, pukat-pukat emas, untuk membawa jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, untuk berbalik kepadanya, menyesali segala ketelanjurannya, dan memberikan roh keberanian untuk mati martir. Ramai mereka yang menolak kesaksian kalian adalah orang-orang yang angkuh hati, orang-orang yang sombong rohani, sombong jasmani, orang-orang yang mengaku mengetahui isi firman-Ku, tetapi sesungguhnya mereka buta, tuli, dan telanjang secara roh. Mereka tidak menembus dimensi roh dan kebenaran. Bahkan orang-orang yang tidak dapat menerima pemberitaan Indonesia adalah Israel yang sesungguhnya, adalah mereka-mereka yang sudah pernah memijakkan kaki mereka ke tanah Israel, ke Holy Land. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali telah memijakkan kaki ke sana.
Kesaksian-kesaksian ini ditolak mentah-mentah oleh mereka, walaupun ada di antara mereka yang tahu cairan itu adalah tidak baik. Cairan itu adalah tanda binatang itu. Tetapi oleh karena mengandalkan akal logika mereka, mereka terikat dengan ajaran-ajaran teologia yang berpatokan negara Israel yang jauh sana, maka mereka menolak kesaksian-kesaksian para saksi-saksiku. Masa sudah berjalan, penandaan telah terjadi. Mereka masih tunggu dan tunggu. Segala firmanku digenapi di Israel yang jauh sana. Tetapi aku menurunkan malaikatku yang gagah perkasa, menyamar menjadi manusia di Indonesia yang adalah Israel yang sesungguhnya. Kata Tuhan lagi, saat ini aku melihat hati. Aku melihat hati. Hati mereka. Apakah hati mereka takut akan aku? Apakah hati mereka berjaga-jaga? Apakah hati mereka berwaspada? Apakah hati mereka terkoneksi dengan rohku? Lukas pasal yang ke-6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mohon pertolongan Tuhan untuk tetap dapat menjaga hati kita agar tetap humble, merendahkan hati, takut akan Tuhan. Buanglah panas hati, buanglah amarah yang tidak mengerjakan kebenaran. Biarlah hati kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita selalu melimpah dengan syukur, walaupun kita dipandang hina oleh dunia, dipandang sesat dan tidak benar oleh dunia, tetapi biarlah hati kita senantiasa mengasihi dan mengampuni. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika sekalipun Anda tidak memahami pekerjaan Roh Kudus, Roh kebenaran di penutupan zaman ini, baiklah Anda berdiam diri, bertanya-tanya di hadiratnya, berpuasa dan berdoa. Janganlah biarkan hatimu dirasuki oleh si Yudas Iskariot. Dia yang mengkhianati aku, kata Tuhan. Dia yang pernah makan bersama-sama denganku, dialah yang telah mengkhianatiku. Bukankah demikian berlaku pada saat ini? Orang-orang yang menuduh kalian sesat dan menyerang kesaksian-kesaksian ini adalah orang yang pernah makan dan minum bersama dengan kalian. Berhati-hatilah wahai kalian yang membenarkan hatimu disesatkan. Jangan biarkan hatimu dirasuki oleh si Yudas Iskariot. Dia yang mengkhianati aku, kata Tuhan. Tahirkanlah hatimu. Jangan sampai akar jahat membelit dan membinasakan hidupmu. Jangan sampai roh dan jiwamu, istri dan anak-anakmu berakhir di tempat yang tidak kau ingini. Selagi ada waktu dan kesempatan ini, kata Tuhan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Oleh karena itu, kuduskanlah hatimu. Biarlah hatimu memancarkan warna-warni kehidupan yang memuliakan penciptamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.